Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Saudara-saudara yang kekasih, langkah kita yang berarak terhantar ke tempat ini untuk menuju mezbah Tuhan. Jejak pelayanan akan terpahat di sini. Makna yang sejati dari amanat agung Kristus akan terwarta selalu. Semua kita, jemaat Gemit Agape, akan merajut benang kasih, mewujud dalam persekutuan tubuh Kristus. Untuk itu, mari satukan hati dalam pujian dan doa, dalam langkah dan karya. Kita bersama menyatu dalam panggilan kudusnya. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami percaya Sang Kepala Gereja yang agung akan menuntun persekutuan umat-Mu untuk terus menuju kepada persekutuan yang memuliakan Tuhan. Kami serahkan prosesi masuk dalam gedung kebaktian ini dalam tangan Tuhan. Berkatilah menurut kasih setia-Mu. Amin. Penyerahan perlengkapan oleh Pendeta Meki Famda. Perjalanan kita sudah sampai sejauh ini oleh karena anugerah Tuhan. Itu semua dimungkinkan karena dituntun oleh terang Tuhan yang ajaib. Bahwa semua orang berjalan bersama dengan ada yang terhilang. Firman Tuhan berkata, hendaknya terang terus bercahaya sampai sumbu penghabisan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh pemandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan dan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bawa perlengkapan ibadah ini ke tempat yang baru yang telah disiapkan oleh Tuhan bagi kita semua.
Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Mari kita mulai ibadah ini. Kita percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Silakan duduk. Selamat pagi, shalom. Shalom. Mari berikan salam kepada saudara di sebelah kiri kanan, depan, belakang. Selamat hari Minggu. Salam jumpa dalam ibadah yang diperkenan Tuhan. Dalam kasih sayang Tuhan, pagi ini kita boleh bertemu untuk pertama kalinya. Gemit Agape Kupang diberi kesempatan untuk keluar sementara waktu dari tempat kebaktian yang lama di Jalan Patimura untuk kita ada bersama sementara waktu beribadah di Gemit Center hari ini dan beberapa waktu ke depan. Tuhan yang baik menganugerahkan kepada kita tempat ini dan persekutuan kita tetap ada sebagaimana kita di Jalan Patimura, kita juga ada di sini membuktikan bahwa kita adalah gereja yang hidup. Kita berkumpul bersama-sama memuji membesarkan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Kita membaca nas pembimbing ibadah kita pagi ini dari Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-19 sampai 20. Injil Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita mengangkat pujian kita harus membawa berita. Kita harus membawa berita.
Mari kita berteduh diri di hadapan Tuhan. Masing-masing kita memeriksa diri, memohon pengampunan Tuhan bagi segala dosa dan pelanggaran kita. Kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, Bapa yang menuntun kehidupan kami, Bapa yang terus menguatkan kami berjalan dalam jalan kebenaran-Mu. Sekalipun kami menyadari bahwa kami tidak hidup seperti apa yang Tuhan kenan. Kami melakukan hal-hal yang sia-sia, kami melakukan hal-hal yang menurut kehendak manusia. Kami mendukakan hati Tuhan, bahkan hati sesama kami. Di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, dalam persekutuan umat-Mu, kami menyadari setiap dosa dan kesalahan kami. Kami memohon pengampunan Tuhan yang melebihi segala hal yang ada di sekitar kami. Kasih-Mu yang besar, yang melampaui kehidupan kami. Engkau tetap mengasihi dan menuntun kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi dan mengampuni kami. Bahkan Tuhan menolong kami untuk dapat mengampuni saudara kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kubawa hidupku sekarang. Dengarkanlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Roma 10 ayat yang ke-10 dan 11. Firman Tuhan berkata demikian. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Mari kita mengangkat pujian berjuta jiwa. Berjuta jiwa tak tahu kemana akan pergi. Berjuta tangan berulur menantikan
Mari kita menyatakan syukur kita dengan bersama-sama menyanyikan Mazmur 111 sebagai pujian berbalasan kita kepada Tuhan. Saya jemput umat Tuhan berdiri. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Kita sama-sama. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Besar segala perbuatanmu ya Tuhan, layak selalu diselidiki umatmu. Agung semarak pekerjaanmu oh Tuhan, dan keadilanmu tetap selamanya. Kita sama-sama. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Karya ajaibnya dijadikan peringatan, sungguh pengasih dan penyayang Tuhan itu. Dilimpahkannya rejeki bagi umatnya, karena dia ingat perjanjian kekalnya. Sama-sama. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dia menunjukkan kasih kepada umatnya dengan memberikan tanah milik bangsa-bangsa, dan perbuatan tangannya benar dan adil, segala titanya teguh selamanya. Kita sama-sama. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Dikirimkannya kebebasan bagi umat, perjanjiannya kekal untuk selamanya. Takut kepada Tuhan awal dari hikmat, berakal budilah yang melakukannya. Sama-sama. Haleluya, ku mau bersyukur dengan tulus hati pada Tuhanku. Dalam lingkungan orang benar, di tengah jemaatmu. Silakan duduk. Mempersiapkan kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengarkan sebuah pujian akan disampaikan oleh solo dari anak Kayla Yakub. Kepada anak Kayla kami silakan.
Shalom. Pada hari ini saya akan menyanyikan lagu Ku Milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan, ku temukan wajah-Mu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu. Yesus, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Karena pengorbananmu, Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milik-Mu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milik-Mu. Terima kasih. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami mengucap syukur pagi ini. Kami bisa bersekutu untuk menyembah Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan juga mendengarkan sabda-Mu. Tiba saatnya persekutuan ini mau mendengarkan suara Tuhan yang manis dan lembut. Berkenanlah ya Tuhan menyampaikan sabda-Mu bagi kami, supaya kami semua mendengarkan perintah-Mu dan kasih-Mu dan cinta-Mu dalam sabda-Mu. Berikan kami juga kuasa untuk melakukannya dalam hidup kami, supaya kami menjadi pendengar yang setia, tapi juga pelaku yang setia. Dalam nama Kristus firman yang hidup,
kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang dikasihi, Shalom. Kita membaca Injil Matius pasal 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Injil Matius 28 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah semua mendengarkan firman Allah dan yang memelihara dalam hidupnya setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya izin khusus sapa seorang ibu, Mama Bea, Shalom. Ini kami punya mentor rohani, jadi saya sebut dia secara pribadi. Saudara dikasihi Tuhan, hari ini tema kita ialah memberitakan Injil sebagai perintah Allah. Kepada semua orang percaya diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Nah saudara, siapa yang dapat tugas itu? Ini hal yang penting yang pertama harus kita ingat. Alkitab katakan begini, yang dapat tugas itu orang yang punya iman, tapi juga orang yang ragu-ragu. Ketika Yesus hendak naik ke surga, murid-murid menyembah di kakinya. Tapi di kaki Yesus itu ada dua macam penyembah. Yang satu penyembah yang percaya, tapi yang satu penyembah yang ragu-ragu. Dan Injil dipercayakan baik kepada orang yang percaya maupun orang yang ragu-ragu. Oh Pak Pendeta, saya kalau dapat tugas memberitakan Injil, saya bisa Pak, iman saya kecil. Kita punya contoh di Alkitab, bahwa tidak semua murid yang dapat perintah untuk memberitakan Injil adalah orang-orang dengan iman terbaik. Dengan kata lain kita boleh katakan begini saudara, di kaki Yesus adalah tempat baik untuk penyembah maupun pecundang. Anda pecundang, iya, tapi kita punya tempat namanya kaki Yesus. Anda orang yang baik, ya, kita punya tempat di kaki Yesus. Injil dipercayakan bukan kepada orang-orang yang hebat imannya. Ya, seorang teolog mengatakan begini, di atas iman murid-murid yang compang-camping itulah Allah mendirikan gerejanya yang tidak pernah berhenti bertumbuh 21 abad. Bukan di atas iman orang-orang yang hebat saja Allah mempercayakan Injilnya, tapi juga di atas semua orang yang ragu-ragu imannya, yang tidak kuat imannya, orang-orang biasa, orang-orang yang merasa imannya kecil, Allah mempercayakan Injilnya. Itu sebabnya Allah berfirman kepada kita, bukan dengan iman yang besar kita memindahkan gunung. Kita hanya butuh iman kecil untuk melakukan perkara-perkara besar. Oh Pak Pendeta, saya iman kecil. Allah tidak pernah melihat imanmu. Karena Allah tahu dengan iman sebesar biji sawi kita semua bisa memindahkan gunung. Jangan mengandalkan iman kita, karena iman kita rapuh. Andalkanlah Tuhan. Dan kakinya adalah tempat terbaik bagi setiap peragu untuk mau menyembahnya. Karena itu saudara, kalau orang merasa, ya, Pak Pendeta saya mau gereja tapi saya rasanya kurang pantas, itu pandangan yang keliru. Pak Pendeta saya model begini bagaimana kira-kira Tuhan mau pakai saya? Tuhan pakai semua orang. Dan dua pecundang terbesar dalam sejarah kekristenan dipakai oleh Tuhan yang luar biasa. Yang satu namanya Petrus, yang satu namanya Paulus. Dua-duanya pecundang.
Dua-duanya bukan orang baik. Yang satu penyangkal Kristus, yang satu pembunuh orang percaya. Tapi kedua orang ini adalah orang-orang terbaik yang mau Tuhan pakai untuk memberitakan Injil. Sekali lagi saudara, Injil tidak pernah diletakkan di pundak orang-orang yang besar imannya saja. Tapi Injil juga diletakkan di pundak orang-orang biasa, orang-orang yang rapuh imannya. Supaya saya ada contoh. Dan ketika saya mau jadi pendeta, kalau tidak siapa mau jadi pendeta? Karena bahkan di pendeta pun kami orang-orang yang jatuh bangun dalam iman, bukan orang-orang yang hebat dalam iman. Tapi sekali lagi saudara, jangan mempercayai iman kita, karena iman kita rapuh. Percayalah kepada Allah yang memberikan iman kepada kita, karena hanya dalam Dia saja iman kita kokoh. Yang kedua saudara, dalam sejarah gereja ada sedikit perdebatan tentang perikop kita yang tadi. Sebagian ahli mengatakan bahwa ini perikop tambahan, jadi bukan asli Matius. Jadi kalau Bapak Ibu nanti dapat dengar berita itu, ya, hari ini kita belajar sedikit. Menurut mereka ayat pasal 28 ayat 16 dan ayat hingga ayat 20 ini bukan ditulis asli oleh Matius, tapi ditambahkan kemudian. Saudara, dalam penelitian aparatus, ya, kalau catatan-catatan di bawah Alkitab itu namanya aparatus. Salinan-salinan itu namanya kodeks. Kodeks Injil yang paling tua, salinan Injil Matius yang paling tua itu dari abad 4, namanya Kodeks Vatikanus. Di kodeks tertua Injil Matius yang masih tersedia, pasal ini, bagian ini sudah ada di dalam. Jadi bukan tambahan. Bahwa perintah ini termasuk perintah membaptis, itu sudah ada di dalamnya. Mengapa saudara? Pertanyaan ini muncul oleh karena orang melihat ada perbedaan antara cara membaptis di Kisah Para Rasul dan di surat-surat Paulus dan di Matius. Kalau di Matius ditulis jelas, ya, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Di Kisah Para Rasul disebutkan dibaptis dalam nama Yesus, Tuhan Yesus atau Yesus Kristus. Pertanyaannya mana yang benar? Rumusan baptisan mana yang benar? Baptis dalam nama Yesus atau baptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus? Dan sekarang saudara ya, baca di mana-mana, dengar di mana-mana, gereja terbagi. Ada gereja yang hanya membaptis dalam nama Yesus, dan ada gereja yang membaptis dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara, semua sejarah kekristenan, semua bukti kekristenan, semua sejarah membuktikan bahwa rumusan itu asli Matius. Salah satu penunjangnya ialah apa yang disebut didake. Didake itu salah satu pengajaran Kristen mula-mula. Dia mulai ada abad 1 sampai abad kedua. Didake menulis begini tentang baptisan. Setelah mengajarkan orang-orang percaya baru, baptislah mereka di air yang mengalir. Nah, lalu kemudian gereja menafsir air yang mengalir sebagai baptis salam. Karena air mengalir pasti di sungai, menurut mereka. Kalau tidak ada air mengalir, tidak apa-apa. Tidak usah di air mengalir, tidak apa-apa. Lalu baptislah mereka dengan air dingin. Kalau air dingin tidak ada, bagaimana? Pakailah air hangat. Dan kalau ya, semua tidak ada, bagaimana membaptis? Perciklah di kepala mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu didake abad 1 sampai abad 2 Masehi. Jadi kalau pertanyaannya ialah Pak Pendeta gemit bagaimana membaptis, nampaknya selam ini yang lebih tepat daripada baptis. Sejak awal sejarah gereja berlangsung, baptisan mempraktekkan baik di air mengalir maupun tidak, baik selam maupun percik. Dan itu bukti sejarah yang kita punya, tertulis dengan jelas. Dan kebetulan kami memilih jalur yang menuangkan air di kepala dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Sekarang bagaimana rumusan? Kalau kita dengar di gereja rumusan baptis ini seringkali macam-macam. Ada yang Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada begitu. Ada dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dalam nama Roh Kudus. Ada yang begitu. Ada yang seperti Matius dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Rumusan mana yang benar, Bapak Ibu?
Kalau kita ikut Matius, ya, kalau kita ikut Matius, rumusan baptisan yang benar adalah dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena di teks asli Matius tidak tulis dalam nama Bapa, dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus, tidak ada. Mengapa? Itu ada kaitannya dengan Allah Tritunggal. Kalau rumusan aslinya, dalam nama itu katanya tunggal. Artinya bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Lalu Allah yang tunggal itu ada dalam 3 pribadi yang kita baptis, namanya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi nama itu dalam teks Yunani tunggal, bukan nama-nama. Kenapa? Kalau 3 orang harusnya nama-nama. Baptisan mereka dalam nama-nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Maka Allah ada 3, bukan 1 menurut iman kita yang trinitaris ini. Karena itu Matius secara sengaja dan sedari awal sudah sadar sepenuhnya bahwa karena Allah itu Tritunggal, maka dia menggunakan kata baptisan mereka dalam nama itu tunggal, lalu Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Karena kalau baptis dalam nama Bapa dan dalam nama Anak dan dalam nama Roh Kudus, itu bukan Tritunggal lagi, itu 3 Allah. Makanya kita gemit, rumusannya jelas, ikut Matius. Supaya dalam rumusan itu terlihat penjelasan gereja tentang Tritunggal. Dalam nama satu Allah. Yang hakikatnya satu itu, homoousios itu, dalam 3 pribadi, yakni Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara, itu ya, beberapa penjelasan singkat. Ya. Lalu mengenai kisah para rasul dan Paulus. Pak Pendeta, kenapa Matius pakai dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus? Kisah para rasul dan surat-surat Paulus hanya pakai baptis dalam nama Yesus. Ya. Bapak Ibu, kita mesti bedakan apa yang namanya rumusan baptisan dan peristiwa baptisan. Yang terjadi di kisah para rasul dan di Paulus itu bukan rumusan baptisan, itu peristiwa baptisan. Sedangkan apa yang disampaikan oleh Injil Matius itu namanya formula atau rumusan baptisan. Dan karena itu kami membaptis dengan formula yang disampaikan oleh Injil Matius. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Juga salah kalau kita hanya bilang baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, itu juga salah. Karena itu berarti bukan Tritunggal, itu 2 tunggal, Bapa dan Anak 1 dan Roh Kudus sendiri. Jadi saudara, kata-kata Alkitab itu sederhana, tapi pilihan diksinya itu tidak sederhana. Karena ada teologi yang ada di balik setiap kata-kata. Lalu yang berikut saudara, ya, hal lain yang kita perlu pelajari. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan kuasa, ya, segala kuasa di sorga dan di bumi. Saudara lihat, kalau Injil Matius kita baca, Injil Matius itu ya, seluruhnya bicara tentang olok-olok Yesus. Ya. Raja, orang datang dari Majus menyembah raja, Herodes mau membunuh. Ya. Disalibkan, dipasang raja di kepala, tapi bukan pemujaan, itu sekedar olok-olokan. Hari ini, sebelum dia naik ke surga, semua olokan, semua ejekan, semua penghinaan tentang statusnya sebagai raja, itu dipatahkan. Injil Matius secara sengaja mau bilang bahwa semua yang kamu olok-olok tentang Yesus, semua yang kamu hina tentang Yesus, hari ini semuanya gugur. Oleh karena segala kuasa baik di sorga maupun di bumi itu ada dalam tangan. Dan dalam cerita ini saudara, dalam teks kita juga perlu diingat begini. Yang perintah itu hanya 1. Kalau bahasa Indonesia kelihatannya semua perintah. Pergilah, ya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah, ajarlah. Terkesan semua kata-kata itu perintah. Tapi dalam teks Matius yang asli, perintah hanya 1. Jadikanlah semua bangsa muridku. Perintahnya hanya itu, kata perintahnya, kalimat perintahnya hanya itu. Yang lain bukan perintah, yang lain partisipal, melengkapi perintah yang tadi. Kalau mau menjadikan murid, artinya begitu. Kalau mau menjadikan murid, apa yang harus kita lakukan? Pergilah,
baptislah dan ajarlah. Jadi perintahnya hanya satu, jadikanlah semua bangsa murid. Tetapi untuk memuridkan dunia, untuk memuridkan segala bangsa, gereja harus melakukan 3 tindakan besar. Pergilah, baptislah, ajarlah. Saudara, pergilah itu para penafsir mengingat cerita Abraham. Waktu Abraham disuruh pergi, tahu kemana pergi? Abraham sana tahu ke mana. Tuhan bilang pi, jadi dia pisah. Pergi bukan karena kita mengetahui tujuannya, tapi pergi oleh karena kami percaya kepada siapa yang menyuruh kami pergi. Dan implikasinya luas, Bapak Ibu. Kadang-kadang dalam hidup, dalam pekerjaan, kita harus memasuki situasi-situasi yang sulit. Situasi yang menimbulkan ketakutan, situasi yang menimbulkan keraguan, situasi yang menimbulkan pesimisme. Tapi karena Tuhan yang suruh, saya tidak akan melihat kepada apa yang kelihatan. Saya percaya kepada Dia yang menyuruh saya. Mempercaya Allah yang menyuruh kita jauh lebih besar nilainya dari sekedar melihat segala sesuatu yang terjadi. Dari itu Bapak Ibu, seorang teluh mengatakan begini, ya, kita mesti menghadapi semua yang terlihat dengan kekuatan yang tidak terlihat ialah dari Tuhan. Jangan takut kepada semua yang terlihat, jangan gugup dengan semua yang terlihat, jangan kecewa dengan semua yang terlihat, karena hidup kita bukan ditentukan oleh semua yang kita lihat, tapi ditentukan oleh kekuatan Allah yang tidak terlihat, yang besar, yang agung, yang ajaib, yang menguasai bumi dan langit, sorga dan segala sesuatu. Dan saudara tahu bahwa apa yang kita lihat itu adalah batas ilmu pengetahuan. Empirisme adalah batas ilmu pengetahuan. Selama ini kita semua mengakui bahwa ilmu pengetahuan bisa mengatasi semua hal. Tapi iblis tidak pernah takut dengan ilmu pengetahuan. Iblis tidak pernah takut dengan besarnya rekening Bapak Ibu di bank. Iblis tidak pernah takut dengan apa yang Bapak Ibu miliki. Kalau kanker datang melanda Anda, siapa yang Anda cari? Kanker tidak pernah takut dengan dompet kita. Kaya miskin kena kanker. Celaka tidak kenal kaya miskin. Celaka tidak tergantung rekening. Celaka ya celaka. Mati tidak tergantung rekening. Keputusan datang, kita akan pergi. Jadi saudara, kalau kita hanya mengandalkan hidup ini pada hal-hal yang kelihatan, kita adalah orang-orang yang kecil. Padahal kepada kita dijanjikan, Anda diutus dengan kekuasaan, ya, dengan kekuatan yang melebihi segala sesuatu, yang besar. Mengapa kita menurunkan derajat kita pada hal-hal yang kelihatan? Hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa. Itu turun kelas, Bapak Ibu, bukan naik kelas. Dan saya kurang tahu di Agape, nanti kok Paul bisa sampaikan. Tapi berapa orang Bapak Ibu yang ada di sini yang pernah merasakan bahwa uang tidak punya manfaat di titik tertentu dari hidup kita? Dan di situ mungkin selama ini kita tidak pernah melipat lutut di hadirat Tuhan. Tapi situasi itu akan membawa kita melipat lutut dengan sendirinya karena kita percaya apa yang kita punya tidak bisa menyelesaikan persoalan kita kecuali kita menghadap Allah. Dan karena itu saudara, hari ini kita diingatkan dengan kuasa mana kita sedang menjalani hidup, dan kuasa mana gereja sedang memberitakan Injil. Seringkali gereja sendiri merasa kecil di hadapan dunia. Kadang-kadang orang-orang percaya merasa kecil di hadapan orang-orang dunia. Maaf Bapak Ibu, sekali lagi kita turun kelas. Kita disuruh pergi, tapi ada kuasa yang melandasi kita untuk pergi. Dan saudara, dalam cerita menjadi murid, saya mengutip seorang teolog. Murid itu hanya 2 ciri utama menurutnya. Dari semua kesimpulan terhadap definisi pemuridan, dia simpulkan begini. Murid itu menyangkut 2 kata. Mengikuti Yesus dan melayani orang lain. Kami harus pertama-tama mengikut Kristus, baru kami bisa memuridkan orang lain.
Hanya orang yang telah menjadi murid Kristus saja yang bisa memuridkan orang lain. Tidak ada orang yang bisa memuridkan orang lain sebelum dirinya sendiri itu menjadi murid. Tidak ada orang yang dapat memperjuangkan kebenaran, tetapi dia sendiri tidak hidup dalam kebenaran. Dia yang sekali-sekali dalam kebenaran, kemudian dia keluar dari kebenaran, lalu dia bilang, oh saya pejuang kebenaran. Tidak bisa begitu. Gereja hanya bisa memuridkan orang lain sekali lagi, ketika gereja sendiri menjadi murid. Masalah kita ialah begini. Seringkali gereja punya banyak program, tapi program-program ini tidak sungguh-sungguh mengarah untuk memuridkan jemaatnya dan memuridkan orang lain. Apakah menghadiri kebaktian otomatis menjadikan kita murid? Belum tentu. Apakah berdoa menjadikan kita seorang murid? Belum tentu. Apakah memberi diakonia membuat kita menjadi murid? Belum tentu. Apakah pergi KPI di Amfoang atau di Soeh membuat kita menjadi murid? Belum tentu. Karena tadi sudah disampaikan kepada kita. Bahkan di kaki Yesus pun, ini bukan di tempat lain ya. Kita kan di bangku gereja nih. Belum tentu di kaki Yesus ya. Semua kita yang beribadah ini kan belum tentu di kaki Yesus. Masing-masing dengan kemampuannya. Apakah betul-betul di kaki Yesus atau tidak. Tapi bahkan di kaki Yesus sendiri pun para penyembah masih ragu-ragu. Artinya tidak otomatis saudara ketika kita dalam suasana doa, suasana ibadah, suasana pujian, otomatis membentuk kita menjadi murid. Tidak otomatis. Dan ini saudara ya, harus menjadi perhatian gereja yang sungguh-sungguh. Ya. Siap kalau tidak, ya, kita hanya menghasilkan pengikut. Tapi kita belum menghasilkan murid. Mengapa? Indikatornya satu, saya sampaikan, ada banyak, saya sampaikan satu contoh. Kita mungkin tinggal di dalam Kristus, tapi kita tidak di bawah Kristus. Apa maknanya? Kita ada di dalam Kristus, tapi kita tidak tunduk kepada Kristus. Kita tunduk kepada pikiran kita tunduk kepada kemampuan kita tunduk kepada apa yang kita anggap benar. Dan bukan kita tunduk kepada Kristus. Kita mungkin hidup di dalam Kristus, tapi kita tidak tunduk kepadanya. Kita mungkin hanya membutuhkan Kristus sebagai juru selamat, tapi kita tidak membutuhkan Kristus sebagai Tuhan. Kenapa? Kalau dia Tuhan, kita tunduk. Kalau dia Kristus, karena kita perlu keselamatan daripada dia. Kita membutuhkan sesuatu dari Tuhan, karena kita merasa diuntungkan. Tapi kalau menyembah Tuhan menyebabkan kerugian, mungkin banyak orang akan mempertimbangkan. Dan saudara, perintah untuk pergilah ini artinya apa? Pergilah dengan lehermu. Karena di sana pedang sudah menanti Anda. Begitu nama Yesus keluar dari mulut Anda dipotong kepalanya. Atas konteks itu kita disuruh pergi. Jadi saudara bukan pergi untuk ketawa-ketawa di sana, pergi untuk bermain-main di sana, pergi untuk sesuka hati dalam dunia, tidak. Pergi dengan mengetahui resiko apa yang akan kita alami. Saya disuruh pergi oleh Tuhan, tapi leher saya harus siap dipotong. Dalam suasana pergi macam begitu, saudara, pilihan kita tidak mudah. Saudara tahu, waktu Kaisar Nero membunuh orang-orang Kristen di kota Roma, mereka dibakar, lalu dijadikan penerang di jalan, supaya orang lewat, orang-orang Kristen dibakar itu jadi penerang jalan. Maka datanglah firman Tuhan kepada kita, kamu adalah terang dunia. Kita menjadi terang dunia, bahkan dengan tubuh kita dibakar sekalipun orang-orang Kristen tetap menjadi penerang dunia. Jadi firman itu tidak disampaikan kepada kita dengan biasa, tapi ada pengalaman orang-orang percaya yang tubuhnya dibakar sebagai penerang jalan. Lalu datanglah nasihat kepada kita, bahkan ketika mati pun orang-orang Kristen harus tetap menjadi penerang dunia. Dan dalam suasana itulah sekali kita diutus pergi. Jadikan mereka murid. Orang Kristen tidak pergi ke dunia untuk menghakimi dunia. Kami pergi kepada dunia untuk memuridkan dunia. Meskipun mereka membunuh kita, kita pergi untuk memuridkan dunia. Meskipun dunia membenci kekristenan, orang-orang Kristen pergi untuk apa? Untuk memuridkan dunia. Tidak ada pernah terbersit sekalipun dalam diri Kristus sendiri orang-orang percaya
untuk menghakimi dunia yang menghakimi orang Kristen. Itu sebabnya datang perintah Tuhan, kasihilah musuhmu. Karena kalau Kristen membenci musuh, tidak mungkin ada kekristenan sampai hari ini. Saya mencatat datanya saudara, untuk kita supaya sekedar informasi ya. Bagaimana perkembangan kekristenan? Waktu ya, saudara, Pentakosta itu baru 3.000 orang Kristen di seluruh dunia. 3.000. Sampai tahun 1800 itu baru 200 juta orang Kristen di seluruh dunia. Sekarang 2 miliar orang Kristen di seluruh dunia. Meskipun diutus pergi dengan resiko leher dipotong, kami percaya bukan kepada pedang yang memotong leher kami, tapi kepada Allah yang mengutus kami. Seorang bapak gereja namanya Polikarpus, umurnya 80 tahun. Karena nama Yesus dia mau dibunuh. Pembunuhnya menawarkan, kalau Anda mengkhianati Yesus, Anda selamat. Kalau Anda mengaku percaya, Anda dibunuh. Polikarpus bilang apa? Saya sudah berumur 80 tahun. Dan sepanjang umur saya tak pernah mengalami bahwa Allah mengkhianati saya. Tak pernah 80 tahun ini Allah mengkhianati saya. Dan karena tidak ada alasan bagi saya untuk juga mengkhianati dia saat ini. Lalu dia dipotong. Dan bahkan ketika dia hendak dipotong, dia masih menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tuhan, ini persembahan saya kepadamu. Ini yang bisa saya berikan kepadamu. Kalau memang kepala saya harus diambil, hidup saya harus diambil, toh saya akan bertemu Tuhan juga. Buat apa saya takut dengan pembunuh saya? Tapi yang paling penting ialah Tuhan yang saya percaya tidak pernah mengkhianati saya sepanjang hidup saya. Tidak ada alasan bagi saya untuk mengkhianati dia. Dan itulah motivasi semua orang yang memberitakan Injil. Leher kami boleh dipancung, kami boleh dipenjara, tapi Allah yang mengutus kami tidak pernah mengkhianati kami. Dia Allah yang menyertai kami. Dan menurut ayat terakhir, dia bilang begini, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa. Kata senantiasa menjadi kata kunci kita. Artinya apa? Tidak pernah ada satu detik pun di mana Allah meninggalkan orang-orang percaya. Tidak pernah satu detik pun Allah melepaskan kita sendiri. Dan kami sekeluarga sering menggunakan satu ungkapan yang kami pakai sehari-hari. Bahwa orang-orang yang berjalan bersama Tuhan itu memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi segala perkara. Kita tidak tahu perkara apapun, kita akan menghadapi perkara apapun, tapi perjalanan kita bersama Tuhan, penyertaan Tuhan yang senantiasa itu sudah cukup bagi kami untuk menghadapi segala perkara. Kami tidak bisa menghadapi segala perkara, tapi keyakinan kami bahwa Allah sedang berjalan bersama kami itu sudah cukup untuk menghadapi segala sesuatu. Yang penting dia berjalan bersama kami itu sudah cukup. Kecuali dia meninggalkan kami, itulah persoalan kita. Tapi ketika Allah masih menyertai, itu sebabnya Mazmur mengatakan Allah ada di tangan kanan kita. Kalau orang yang tangan kanan begitu jatuh, tangan mana yang dia dilempar cepat untuk pegang sesuatu. Kalau kita ayun, kita yakin tangan kita akan disambut oleh Tuhan. Kenapa? Dia sedang berjalan bersama kita di kanan kita. Supaya apa? Kita tidak akan pernah goyah. Itulah Injil yang diberitakan dengan Allah yang menyertai kita. Tuhan Yesus menyertai kita, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan. Gereja dapat pesan untuk memuridkan dunia. Tuhan tolong kami supaya kami membentuk diri sebagai murid, dan dengan demikian kami memuridkan dunia ini. Tugas ini bukan tugas yang mudah, tapi perjalanan bersama Tuhan akan menguatkan kami menghadapi segala perkara. Bimbing kami Tuhan, supaya dalam segala perkara kami setia mengikut-Mu dan kami setia memberitakan tentang Dikau kepada dunia ini. Dunia mungkin membenci pemberitaan kami, tapi dengan kekuatan Tuhan, firman Tuhan akan menembus kedalaman-kedalaman dunia ini. Sehingga Tuhan, kami akan menyaksikan segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan.
Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Puji syukur untuk firman Tuhan yang boleh memberkati kita semua pagi ini. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, saya jemput kita semua berdiri. Kita akan mengaku iman kita di hadapan Tuhan dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita nyanyikan Indonesia bagi kemuliaan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku, genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu, hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Aku nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Kita semua tetap berdiri, kita akan masuk dalam doa persembahan. Kami mohon untuk Bapak Ibu yang bertugas untuk persembahan bisa maju ke depan. Kantong persembahan akan diedarkan, karena itu kami mohon dari UPP kaum Bapak yang telah ditentukan untuk bisa maju ke depan, dan kita akan masuk dalam doa persembahan. 7 orang dari UPP kaum Bapak, kami silahkan. Bapak Mama, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oleh karena begitu besar kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kami, yang kami rasakan, napas kehidupan Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami ada sebagaimana ada saat ini, dan kami dapat melangkah, dan kami ada di rumah-Mu di sini Tuhan, untuk kami bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Bapa di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Bapa di sorga, kami juga mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kebesaran kasih cinta Tuhan yang melimpahkan berkat bagi kami semua, baik dalam rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati semua persembahan ini, persembahan natsar, pepuluhan, dan syukur. Biarlah persembahan ini
dapat dipergunakan untuk memuliakan Engkau ya Bapa. Bapa di sorga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelola persembahan ini. Tuhan berkati mereka Bapa, agar mereka dapat mengelola persembahan ini dengan baik dan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampun salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas kebesaran kasih dan cinta Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami Bapa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kantong persembahan akan diedarkan 2 kantong, yang merah untuk persembahan umum jemaat dan yang hitam untuk persembahan pembangunan. Mari kita naikkan pujian kita kepada Tuhan, jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Yang putri saja menyanyikan kembali bait yang pertama. Yang putri saja. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh dengan penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saya persilakan yang laki-laki untuk menyanyikan bait yang kedua. Ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Kita sama-sama bait yang pertama. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar
Bapak Ibu, marilah berdoa. Ya Allah, Bapa kami di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami bersyukur untuk keselamatan kami, untuk hidup kami, untuk berkat-berkat Tuhan yang kami terima sepanjang minggu ini. Semua itu Tuhan membawa kami kepadamu untuk mensyukuri kebaikan dan kemurahan Tuhan, terutama keselamatan di dalam Kristus, keselamatan kekal kami. Terima kasih Tuhan menyediakannya bagi kami, dan itu berkat terindah dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami juga terima kasih, bersyukur oleh karena kami dapat kesempatan untuk menyembah Tuhan pagi ini. Dari waktu-waktu hidup yang Tuhan anugerahkan, kami menyediakan waktu untuk bertemu Tuhan, karena kami percaya pertemuan dengan Tuhan itu sesuatu yang paling penting dalam hidup kami, supaya kami dapat hikmat, dapat kuasa untuk menjalani hidup ini. Dan bekal firman Tuhan sudah disampaikan kepada kami. Biarlah kami, Tuhan, belajar untuk menjadi pelaku firman-Mu yang setia, supaya firman Tuhan tidak lalu dengan percuma dalam kehidupan kami, tapi firman Tuhan membuat kami bertumbuh, menegur, memperbaiki, mengarahkan hidup kami, sehingga hidup kami tetap berjalan di jalan Tuhan. Ada banyak hal dalam hidup dan pekerjaan kami yang dapat membawa kami jauh daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus mengendalikan kami. Kami tidak melihat Tuhan, tapi kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan kami percaya ketika kami bertemu untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan, Tuhan hadir bersama kami. Biarlah kehadiran Tuhan hari ini membuat kami sungguh-sungguh menjadi murid-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa untuk jemaat Agape yang mulai hari ini berbakti di tempat ini, karena mereka sedang akan membangun gedung kebaktian yang baru. Biarlah tempat ini menjadi tempat yang berguna bagi pelayanan mereka di sini. Dan biarlah persekutuan yang dibangun di sini adalah persekutuan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan bagi pelayanan jemaat ini, dan biarlah suasana baru ini tidak membuat jemaat merasakan sesuatu yang dapat menjauhkan mereka dari ibadah-ibadah, dari pertemuan-pertemuan sebagai orang percaya. Tapi biarlah perubahan-perubahan seperti ini adalah cara yang mereka ambil oleh karena mereka sedang membangun rumah Tuhan. Untuk pembangunan gedung gereja yang baru kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati, supaya pembangunan gedung kebaktian yang baru dapat terselesaikan dengan baik, dan biarlah dapat digunakan untuk kemuliaan nama-Mu. Panitia yang akan bekerja membangun gedung kebaktian yang baru, Tuhan memberkati. Tuhan menolong supaya panitia dengan hikmat dan kuasa Tuhan dapat menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka di saat ini. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Kristus, kami berdoa untuk para pelayan jemaat Agape, Bapak Ibu Pendeta bersama semua rekan presbiter yang Tuhan tempatkan di sini. Juga teman-teman BPP UPP, kategori fungsional, Tuhan perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu dan kuasa-Mu, supaya pelayanan jemaat ini sungguh-sungguh menjadi pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Mereka sebagai pemberita firman, sebagai pelayan-pelayan-Mu, boleh sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan ketika mereka berdoa untuk pelayanan orang sakit, Tuhan menyembuhkan. Ketika mereka berdoa terhadap jemaat-jemaat yang mengalami pergumulan dalam hidup mereka, Tuhan memberi jalan keluar. Dan setiap bentuk pelayanan mereka Tuhan kuduskan dan berkati, supaya pelayanan sungguh-sungguh mempermuliakan nama-Mu. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan, persoalan-persoalan di dalamnya oleh jemaat Agape. Tuhan beri jemaat ini hikmat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka, supaya Tuhan, mereka sebagai orang-orang bersaudara dapat hidup, melayani, menyediakan pelayanan, mengelola gereja Tuhan semata-mata dengan kuasa dan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan memberkati. Kami mohon Tuhan beri hikmat untuk para pemimpin negara kami, supaya ketika mereka memimpin negara ini, mereka memimpin dengan kuasa-Mu, dengan hikmat-Mu, sehingga Tuhan, bangsa yang adil dan makmur, masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana cita-cita bangsa kami dapat terwujud. Kami berdoa juga untuk pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kota Kupang, Tuhan memberkati, supaya mereka semua juga memimpin daerah ini dengan cara dan kehendak Tuhan saja. Bapa di sorga, kami secara khusus mau berdoa bersama saudara-saudara yang berbahagia hari ini. Saudara Malvino Dati, anak Tiffany Gunawan, anak Gildi Chandra,
Ibu Lani Oematan, Ibu Mary Male, Saudari Megi Gunawan, anak Alexandrino Jari, Bapak Mikael Doma, Ibu Mariana Yapi, Ibu Yeniwati Gunawan, anak Oktaviano Selan, anak Mikael Leka, Bapak Joni Tandean, Bapak Tony Oematan, Saudara Mario Surya, anak Kastalia Ang, anak Salom Bran, anak Johan Pah, Bapak Johan Pah, Ibu Yunitri Chandriani, Saudari Grace Yana Jennifer, anak Ayana Chandra, Bapak Jeffrey Lai, Ibu Emilia Gunawan Ang, dan Saudari Evita Mauboi yang berulang tahun. Saudara, terima kasih untuk pertambahan Bapa di sorga, terima kasih untuk pertambahan usia bagi saudara-saudara ini. Mereka boleh menikmati umur panjang karena Tuhan, berkat-berkat sepanjang umur yang telah lewat karena Tuhan, dan mereka juga mau berjalan bersama Tuhan di umur yang baru. Tuntun tangan mereka Bapa bersama keluarga mereka masing-masing. Berkati mereka Tuhan, dan biarlah sukacita ulang tahun hari ini, hari istimewa ini, menjadi hari di mana mereka juga memutuskan untuk lebih setia lagi mengikuti Tuhan, lebih setia lagi melayani Tuhan. Sehingga Tuhan umur yang baru ini, mereka pakai dengan bijaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Semua yang mengalami kebahagiaan karena ulang tahun perkawinan, atau karena sembuh dari sakit penyakit, yang mengalami keluputan dari segala celaka mara bahaya, yang menikmati berkat-berkat dari segala usaha dan pekerjaan mereka, biarlah Tuhan berada bersama dalam sukacita semua jemaat-Mu. Dan juga dengan semua yang sakit, kami berdoa jamaah dan kuasa Tuhan melampaui mereka, mengangkat mereka dari tempat tidur mereka, membuat mereka menjadi orang yang menari-nari sesuai firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu untuk setiap orang-orang yang membutuhkan kuasa Tuhan dalam penyakit mereka, dan Tuhan anugerahkan bagi mereka supaya mereka percaya kepada kebesaran-Mu dan kemahakuasaan. Semua yang berbeban berat, semua yang sedang mendoakan sesuatu dari Tuhan tentang rumah tangga mereka, pekerjaan mereka, tentang hidup mereka, tentang anak-anak mereka, Tuhan memberkati. Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab, supaya Tuhan, jemaat yang berbakti boleh melihat sungguh bagaimana Tuhan tiap-tiap waktu menyertai mereka senantiasa, sehingga Tuhan firman-Mu yang mereka dengar hari ini dibuktikan dalam hidup mereka tiap-tiap hari. Bapa di sorga, tiap keluarga juga menyampaikan doa secara pribadi kepada Tuhan. Dengarlah Tuhan doa-doa mereka, dan jawablah mereka seturut dengan rahmat-Mu. Tidak semua hal yang kami sampaikan dalam doa ini, kami percaya Allah sanggup memberikan kepada kami jauh lebih banyak daripada yang dapat kami pikirkan dan doakan. Berkenanlah mengampuni dosa dan salah kami. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom. Mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada Bapak Ibu Jemaat yang hari ini telah berbakti bersama dengan kami di tempat ini, juga kepada jemaat Tuhan yang berbakti dari rumah, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Yahya Milu yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan bagi kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta dalam tugas dan pelayanan selanjutnya. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk pujian dari anak Kayla Yakub. Biarlah pujian yang dinyanyikan juga membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik, saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 4 Juni 2023. Yang pertama, kami mengharapkan kehadiran dari jemaat serta simpatisan untuk hadir dalam ibadah doa puasa yang diadakan setiap hari Senin pukul 14 WITA. Dan pada hari Senin 5 Juni 2023 akan dipimpin oleh Ibu Ellen Koro Amalo MTH. Ibadah doa puasa masih akan tetap dilaksanakan di Gereja Agape di ruangan hamba Tuhan. Juga kami mengharapkan kehadiran dalam ibadah doa malam yang diadakan setiap hari Kamis pukul 19 WITA dan Kamis 8 Juni 2023 dengan tema Prayer Change Things dengan pembicara Pendeta Miki Famdale STH. Ibadah doa malam akan dilaksanakan di tempat ini, di Gemit Center. Selanjutnya untuk jadwal dan tema khotbah selama bulan Juni dan juga persekutuan UPP dalam minggu ini dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat hari ini. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang berulang tahun dari tanggal 29 Mei sampai dengan 4 Juni hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.